Happy Sunday semuanya. Selamat pagi. Senang bisa ada di sini setelah terakhir tahun lalu, saudara, dan selalu jadi tempat yang saya rindukan. Saya ingat banget ke sini pertama kali itu banyak di UF waktu itu, Unlimited Fire, dan ketemu teman-teman yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain dari banyak gereja. Dan saya bersyukur bisa diundang lagi di sini. Thank you, Bu Tina. So kita akan ngomongin satu hal yang penting, ya, bicara tentang kingdom culture atau budaya kerajaan. Kenapa? Karena kita ini bukan hanya punya Tuhan, ya, bukan hanya punya Bapa di sorga, tapi dia juga Raja. Raja yang mestinya memerintah atas seluruh hidup kita, berdaulat atas seluruh hidup kita. Ya, dan efeknya apa dari percaya bahwa dia adalah Raja, bahwa kita bagian dari kerajaannya adalah kita hidupnya nggak suka-suka kita sendiri. Karena bukan kita Raja dan Ratu atas hidup kita, bukan, tapi Tuhan. Dan orang-orang yang menyadari hal ini akan membawa budaya kerajaan ini dimanapun mereka ditempatkan, dari di rumah tangga, di keluarga, lingkungan, di tempat mereka berkarya, menimba ilmu misalnya, atau bekerja, atau bahkan dimanapun, bahkan instansi pemerintahan sekalipun akan membawa satu nilai yang berbeda. Yang nilai kerajaan sorga di mana Kristus adalah rajanya dan kita adalah bagian dari kerajaannya. Ya, khotbah hari ini akan dimulai dengan sesuatu yang terbalik. Biasanya khotbah itu dibagikan dulu dasar teologisnya, baru prakteknya seperti apa. Tapi kita akan mulai justru dengan prakteknya dulu seperti apa. Dan kita akan belajar dasar teologisnya belakangan justru. Ya, kita melihat di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 bicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Saudara, seluruh gereja di seluruh dunia sekarang lagi mencoba justru untuk kembali kepada gereja yang sesungguhnya. Ya, gereja mula-mula di mana Tuhan bentuk, yang berfokus kepada jiwa-jiwa, pemenangan jiwa, equipping, diperlengkapi untuk juga menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Fokusnya itu benar-benar di situ, enggak dengan segala macam yang lain. Ya, dan kita akan lihat gereja yang ideal itu seperti apa, yang kita lihat, kita temukan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dikatakan di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Saudara, perkataan siapa? Simon Petrus, ya, si pengecut yang setelah dipenuhi Roh Kudus jadi pemberani. Dia khotbah dengan khotbah yang paling gak enak didengar, ya, bahwa Anda dan saya membunuh Yesus. Yesus yang engkau salibkan itu justru penyalipannya jadi penyelamatan untukmu. Ya, kalau engkau mau selamat, percayalah kepada dia. Di bawah kolong langit ini gak ada nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Ya, khotbah yang menyinggung itu, khotbah yang menegur itu, bahkan menuduh kita. Enggak, bukan saya yang bunuh Yesus. Pasti akan orang ngerasa seperti itu. Saya belum lahir ketika Yesus dibunuh waktu itu. Tapi dosa-dosa kita tahu dosa-dosa kita yang membuat dia tergantung di salib, dipakukan di kayu salib. Dan khotbah ini, ya, yang membuat hati mereka tertusuk. Ayat firman Tuhan bilang kayak gitu. Ya, tertusuk tuh berarti bahasa sekarang itu tersinggung. Saudara, tersinggung itu wajib kalau dengar khotbah. Artinya khotbahnya berhasil. Khotbah tuh harus menyinggung kedagingan kita. Kalau khotbah nggak menyinggung berarti bukan khotbah itu. Ya, tersinggung itu wajib, tapi bertobat itu pilihan, ada di tangan Anda. Saya nggak bisa paksa Anda bertobat. Siapapun nggak bisa. Kita bisa marah atau bertobat. Bisa dua macam kalau tersinggung tuh. Tapi tersinggung harus. Ya, artinya itu khotbahnya benar. Dan ini yang terjadi, mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan kalau kita baca lebih lanjut, di hari berikutnya khotbah yang kurang lebih sama tentang penyalipan Yesus, ya, dan penyelamatan yang justru dilakukan oleh Bapa di sorga dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal. Di hari kedua 2.000 orang bertobat. Jadi total dalam 2 hari gereja itu berkembang jadi 5.000 orang. Setelah kalau gereja di ruangan seperti ini yang bisa muat 10.000, 12.000, ya mungkin terdengar biasa. Tapi kebayangin kalau di tempat yang dimana mereka Kristen tuh dianiaya, mereka beribadah tuh underground di bawah-bawah tanah, bersembunyi-sembunyi, mereka tiba-tiba membludak jadi 5.000 orang, bingung mau ditaruh di mana. Ya, minggu depannya lagi kalau ibadah bingung mau gimana nih, ngumpul segini banyak orang. Udah terlalu menonjol, terlalu mencolok, nggak mungkin bisa sembunyi-sembunyi. 5.000 orang bersembunyi itu seperti apa? Ya, tapi ini yang terjadi. Yang membludak sedemikian rupa. Dan mereka itu apa? Bertekun, ayat 42. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini kegiatan mereka.
Mereka berkumpul bukan kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol nggak jelas, curhat-curhat, bukan. Belajar firman. Ya, para rasul meneruskan pengajaran dari Yesus sendiri. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk ada dua hal, memecahkan roti dan berdoa. Artinya apa? Bicara kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Jadi nggak cuma dipedulikan rohaninya doang, didoain doang gitu. Enggak juga. Juga ada kebutuhan pokok seperti makan misalnya. Ya, kami tahu kalau di gereja kami kalau mau rapat udah pasti harus ada makannya. Karena kalau nggak ada logistik nggak ada logika, saudara. Kalau belum makan nggak bisa mikir. Mesti dimulai dari makan dulu, semuanya dimulai dari makan dulu. Mau ngobrol, mau negur, mau nasehatin, ya semuanya harus mulai dipakai makan dulu, karena itu yang diajarin sama Yesus. Ya, ketika Yesus melihat orang-orang udah mulai kehabisan makanan, dia bilang udah, ya biar mereka nyari makan dulu. Kata murid-muridnya, khotbahnya udah dulu dong bentar, biar mereka cari makan, kasihan. Makanan udah mulai habis, kata Yesus, kamu yang harus kasih mereka makan. Lah, kenapa jadi kita? Kita nggak punya uang seharga 200 dinar, kita nggak punya duit segitu banyak. Lagian 200 dinar juga nggak bakal cukup kasih makan 5.000 orang laki-laki, kalau bawa istri sama anak bisa 20.000 orang. Siapa yang bisa kasih makan mereka? Tapi Yesus bilang apa? Kamu yang harus beri mereka makan. Nah, kalau Yesus merintahkan kita untuk melakukan hal itu, pasti dia juga yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Dan dia bertanya, ketika kita kasih tahu apa yang kita nggak bisa, apa yang kita nggak punya, dia selalu bertanya apa yang ada padamu. Dia nggak pernah pakai yang lain. Dia pakai apa yang ada pada kita, seberapa yang ada pada kita, apa yang ada padamu, cuman ini 5 roti dan 2 ikan. Mereka cuma punya duit cukup untuk beli makanan sama pedagang asongan yang ada di situ, kan 2-3 orang berkumpul di situ ada yang jualan biasanya kan. Itu yang terjadi. Saya cuma punya duit segini, ya udah beli nih satu beginian. Dia bilang, bisa kasih makan apa? Kita ber-13 aja nggak cukup. Boro-boro buat 20.000 orang. Tapi ini yang Yesus lakukan, diambil karena udah diserahkan kepada Yesus, dia bersyukur. Memecah-pecahkannya, ya, dan disuruh bagiin. Tugas murid-murid Kristus cuma membagikan, dan dibuat kagum kenapa? Karena cukup, bahkan lebih dari cukup. Ketika disuruh kumpulin sisanya bahkan lebih dari cukup buat mereka semua. Satu orang dapat 1 bakul, nggak masuk akal. Tapi itu Tuhan. Jadi mau pakai apa yang ada pada kita, bukan apa yang nggak ada. Memecahkan roti dan berdoa, bicara kebutuhan jasmani dan juga rohani. Maka apa? Ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan bentuknya manifestasi bisa macam-macam. Kalau orang terikat roh jahat, dia akan manifest ketika mulai ada kemerdekaan. Nah, ini bukan sesuatu yang umum didapati, tapi sesuatu yang mungkin aneh buat mereka. Ini kenapa nih orang kan gitu? Kita nggak tahu dia terikat seperti apa. Ya. Dan kehadiran Tuhan di hidupnya melakukan hal itu. Dan mujizat dan tanda, ada yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dan ini yang terjadi ketika ada siapa di tengah-tengah kita? Tuhan sendiri. Ini bukan karena saktinya hamba-hamba Tuhan, bukan. Hebatnya hamba-hamba Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan mereka ketakutan, kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Saudara, sesuatu yang baru biasanya menakutkan. Atau membuat kita excited karena ini baru. Tapi rata-rata mengganggu kenyamanan, makanya takut. Apa nih, kenapa nih kan gitu. Jawaban sederhananya adalah Tuhan ada di tengah mereka. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Jadi setelah itu mereka benar-benar belajar untuk membangun keluarga rohani, untuk saling mengenal, saling peduli, ya, untuk bersatu. Bersatu itu seperti bangun rumah tangga, saudara. 2 orang yang berbeda, suami dan istri kan berbeda. Belajar untuk bersatu, seumur hidup. Kayak gitu. Ya, umat Tuhan harus seperti itu. Keluarga rohani kita sebutnya. Kita ini lagi berkeluarga rohani. Bukan nyari tempat untuk membesarkan anak, cari sekolah yang bagus. Bukan, ini bukan tentang kayak gitu. Nyari gereja tuh gak kayak nyari sekolah. Kita kayak bangun keluarga. Masing-masing dengan latar belakangnya yang berbeda, dengan nilai yang berbeda yang dibawa turun-temurun dari orang tuanya, yang akhirnya mesti diobrolin. Kalau ini nggak sesuai firman Tuhan, kita pakai yang firman Tuhan. Kita nggak bisa pakai yang itu, walaupun kayaknya sukses secara dunia. Ini bukan tentang kamu dibesarkan seperti apa atau saya dibesarkan seperti apa, tapi Tuhan mau kita membangun kingdom culture. Ya, budaya kerajaan sorga, kerajaan yang baru bagi kita.
Dan ini manifestasi dari kebersatuan mereka. Sebersatu apa mereka? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan apa? Bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini culture-nya. Culture berbagi. Jadi selalu ada yang jual tanah, ada yang jual motornya. Selalu dibawa dan selalu dicari siapa yang membutuhkan. Jadi pada saat itu gak ada yang kekurangan. Kenapa? Karena yang berlebih akan berbagi dengan yang kurang. Sehingga semuanya cukup. Saudara, kebanyakan makan sama kurang makan dua-duanya bikin sakit perut sama. Yang satu kebanyakan makan, yang satu kurang makan. Makanya yang kebanyakan mesti berbagi sama yang kurang. Jadi dua-duanya cukup, nggak ada yang sakit perut jadinya. Sakit perut karena lapar atau sakit perut karena apa ya bahasa Ibraninya begah, kekenyangan. Nggak ada. Dan ini kingdom culture. Bahwa kita ini karena Tuhan adalah Bapa kita ini anak-anaknya. Nggak ada yang lebih indah daripada Tuhan melihat anak-anaknya saling peduli, saling berbagi, saling mendahulukan, saling mengalah. Kan itu yang disukai. Ya, makanya salah satu ayat firman Tuhan di Mazmur berkata begitu kan. Tuhan tuh paling senang kalau kita tuh rukun, unity, dia akan memerintahkan berkat. Kesanalah Allah memerintahkan berkat tercurah. Berkat itu secara dunia dicari, tapi menurut Tuhan kalau kita kompak, kita bersatu, Tuhan tuh perintahkan berkat nyamperin kita sampai di level seperti itu. Saking senangnya dia. Kalau ngeliat kita tuh anak-anaknya tuh bersatu, sayang-sayangan. Ya. Di keperluan masing-masing bukan berdasarkan keinginan masing-masing, karena keinginan gak ada ujungnya. Ya, keinginan yang mungkin jadi problem sebenarnya. Kalau kebutuhan pasti dicukupkan, katakan amin. Oh iya, karena masalahnya di keinginannya itu. Kebutuhan hidup tidak sebesar gaya hidup, saudara. Ya, hidup itu kalau nggak banyak gaya pasti nggak ada masalah-masalah yang kayak gini yang sekarang kita terikat di dalamnya. Ya, beli satu benda yang kita nggak perlu untuk mengesankan, membuat orang yang kita nggak suka berkesan sama kita dengan duit yang kita nggak punya. Sedih banget hidup kayak gitu. Beli benda yang kita nggak perlu dengan duit yang kita nggak punya untuk menyenangkan orang yang kita nggak suka. Buat apa? Buat apa? Bagaimana kita pakai yang ada? Seperti yang Yesus bilang, apa yang ada padamu kita serahkan kepada Yesus untuk jadi berkat bagi orang lain. Bukankah itu hidup yang paling enak sebenarnya? Sederhana. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Artinya pada saat itu semua orang tahu kondisi masing-masing karena bergilir di nah ini kok misalnya tempat dia. Jadi kok rumahnya tuh gubuk atau nggak punya rumah bahkan ketahuan. Karena apa? Oh ternyata kamu nggak, oke, dibantuin langsung. Semuanya bergilir. Bukan cuma ngumpul di gereja doang dengan semua kegiatan gereja yang beruntun dari Senin sampai ketemu Senin. Ya ada di rumah-rumah secara bergilir tiap hari itu mereka. Dan makan bersama-sama dengan gembira, dan ayat ini aneh, tulus hati. Saudara, makan kok perlu tulus hati itu gimana sih? Makan kan tinggal makan gitu loh. Kenapa makan mesti tulus? Sebenarnya bukan di makannya. Sebenarnya di mempersiapkan makannya. Kadang bisa ada persaingan antara ibu ini dengan ibu itu. Oh dia pikir dia doang yang bisa bikin lemper. Bukan gitu. Itu namanya gak tulus tuh, karena ada persaingan di belakangnya. Tapi zaman itu gak ada. Gak ada kayak gitu. Semuanya benar-benar dari hati yang tulus. Dengan tulus gembira dan tulus hati, makan dengan sukacita, nggak ada yang ngerasa terbebani, aduh mesti komsel lagi di rumah saya, mesti nyiapin kue deh, nggak ada yang gitu, nggak ada yang terpaksa, semuanya tulus hati dan sambil memuji Allah untuk apa? Untuk satu sama lain. Tuhan makasih udah selamatin saya, tapi juga terima kasih ya untuk keluarga rohani ini. Terima kasih udah pertemukan kami dengan mereka. Ya. Dan mereka, perhatiin kata-kata ini, disukai semua orang. Kita akan balik ke kata ini nanti di ujung dari khotbah saya. Karena ini bahasa Kristennya adalah jadi berkat buat banyak orang. Disukai semua orang. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapanya. Dan tiap-tiap hari siapa menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan? Tuhan, bukan kita. Bukan hebatnya kita nyari jiwa, pinter-pinternya kita guide personel, bukan. Ini Tuhan sendiri yang menambah jumlah mereka. Kenapa? Karena Tuhan lihat keluarga rohani ini benar-benar
sesuai dengan kingdom culture. Jadi Tuhan tuh nggak segan percayain jiwa untuk digembalakan, untuk dimuridkan, untuk dipimpin, dituntun, di-equip, diperlengkapi di keluarga rohani ini. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Hari pertama 3.000, besoknya nambah 2.000. Wow. Ya, dari praktikal ini, hal yang praktis kita akan lihat 3 hal secara teologis justru saya putar. Saya tadi udah bilang. Praktiknya dulu, ya baru kita lihat secara teologisnya apa yang kita bisa ambil tentang budaya kerajaan sorga. Yang pertama, kalau Anda suka nyatet bisa mulai, kalau enggak saya sarankan mulai karena nanti takutnya depan pintu sorga ditanyain catatannya mana kan gitu. Daripada repot mendingan nyatet aja. Ya. Dan catatan paling bagus tuh diposting saudara, karena kalau diposting nggak bisa hilang. Kalaupun Anda lupa nanti Facebook ngingetin 5 tahun lalu kan gitu. 5 years ago. Ini ada postingan kamu, nyatet khotbah yang kamu nggak terlalu denger tapi disuruh posting sama pendeta yang berjenggot itu. Dan ternyata 5 tahun kemudian baru jadi rema, kan kadang gitu. Kita simpen aja dulu, kita nggak pernah tahu. Kan Roh Kudus salah satu karyanya mengingatkan. Nah kalau kita nggak pernah nyatet, gimana mau diingatkan? Nyatet aja juga enggak. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kan jangan. Ya, yang pertama adalah walk by the Spirit. Ya, culture yang pertama kita belajar adalah culture of Spirit-led holiness. Kekudusan yang bukan karena kemampuan agamawi kita. Karena semua kita punya kemampuan agamawi. Ya, agamawi itu identik dengan namanya pencitraan. Semua kita jago pencitraan. Tapi bukan kekudusan yang seperti ini. Yang kingdom culture adalah culture of Spirit-led holiness, di mana kekudusannya secara alami. Kenapa? Karena Roh Kudus di mana tinggalnya di dalam Anda dan saya. Setelah Pentakosta pencurahan Roh Kudus, dia tinggal di dalam Anda dan saya. Dan kekudusan akibat dia tinggal di dalam kita itulah yang disebut culture of the kingdom. Yang pertama, culture of the kingdom adalah culture of Spirit-led holiness, kekudusan yang dihasilkan oleh hubungan dengan Roh Kudus. Bukan karena kekudusan pribadi kita, tapi karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Galatia 5 ayat 13 sampai 26 dikatakan demikian, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Lucunya, orang yang dipenuhi Roh Kudus justru akan merdeka, bukan terikat. Ya, terikat itu justru ketika kita lepas dari Tuhan dan kita pikir kita merdeka, malah justru terikat. Anak yang hilang tahu persis apa artinya. Dia pikir merdeka itu suka-sukanya dia. Keluar dari otoritas papanya dan pakai warisan yang dia pikir dia punya, suka-sukanya dia. Akhirnya berakhir di mana? Kandang babi. Bukan merdeka, malah apa? Diperbudak. Itu yang terjadi. Tapi justru ketika kita mengikatkan diri kepada Tuhan, kita justru jadi orang-orang yang merdeka. Karena memang telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi apa? Ada peringatan di situ. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara perhatiin kata-kata ini. Ya, selama kita belum melayani, menolak untuk melayani apapun alasannya, berarti kita apa? Kita menyalahgunakan kemerdekaan kita. Makanya apa? Jangan heran kalau gembala Anda, teman-teman gerejamu yang udah pelayanan selalu ajak kamu untuk mulai melayani. Ayolah, kapan dong mulai melayani? Kamu kan di sini udah cukup lama. Ya, saya mah jadi jemaat yang setia aja lah. Saudara, kata jemaat yang setia di Alkitab nggak ada loh. Anda bisa cari. Itu cuma istilah yang dibuat oleh mereka yang diundang masuk lebih dalam oleh Tuhan, tapi nggak mau. Karena apa, yang penting kan saya udah percaya, yang penting kan udah pasti selamat. Itu yang terjadi kalau Anda cuma nyari selamat. Ya, tapi kan ini bukan cuma sekedar menghindari neraka dan masuk surga, ini kerajaan. Kerajaan artinya apa? Membawa kita mestinya bukan hanya dilepaskan dari penjara, ya, atau tawanan dari kerajaan yang lain. Tapi apa? Membawa kita menjadi bagian dari kerajaan yang baru ini. Ya, kita diperlengkapi untuk cepat atau lambat untuk mulai berbakti kepada sang raja, kan gitu. Dan di sini bilang gitu,
Kalau kita belum melayani dengan kasih, kita masih menyalahgunakan kemerdekaan, karena kemerdekaan dianugerahkan supaya kita bisa apa? Untuk peduli melayani seorang akan yang lain. Untuk gak lagi hidup buat diri sendiri. 2 Korintus 5:15 cukup kita ingat dengan jelas. Kita hafal ayat 17, barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 15-nya dijelasin yang lama seperti apa, yang baru seperti apa. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup buat dirinya sendiri. Manusia lama hidup buat dirinya sendiri. Tapi manusia baru hidup untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Part of the kingdom, bagian dari kerajaan sorga. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kita mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi hukum Taurat dirangkum jadi 2 perintah yang sebenarnya 1 perintah untuk mengasihi. Ya, hukum Taurat terdiri dari 2 tablet ya, kalau yang ingat tablet batunya itu. Atasnya bulat, bawahnya lurus. Begini bentuknya. Kalau digabung gini jadi apa? Jadi love. Anda pernah perhatiin gak bentuknya? Coba dimiringin gini. Jadi hati. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dirangkum dalam firman ini. Tetapi apa? Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Ini yang dilakukan oleh mereka yang masih dipimpin atau belum dalam kerajaan sorga. Di luar dari nilai itu. Mentalnya apa? Menggigit dan menelan. Menggigit itu biasanya orang gigit ketika dia itu terancam. Kan gitu. Ya, teman-teman saya yang dog person, saya juga dog person dulu. Keluarga saya selalu pelihara anjing sampai kalau saya udah masuk kategori trauma, saudara. Karena setiap kali anjingnya meninggal, mati, saya yang kuburin. Jadi saya nggak suka itu, karena kan bagian saya bagian nguburin doang, nangis sambil gali-gali. Saya bilang lu dapat enaknya, gue dapat nguburinnya doang. Nggak mau saya, makanya saya nggak pelihara anjing lagi sekarang. Ya, tapi ini yang saya tahu, anjing itu menggigit kalau dia ngerasa terancam. Dia nggak sembarang gigit. Ya, dan kita juga gitu sebenarnya. Kita nggak mentalnya menggigit, cuman kalau udah terancam kita mulai begitu. Dan menelan bicara apa? Kita mulai ngambil yang bukan punya kita. Jadi apa? Jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kan ini yang terjadi. Daging kita dengan kecenderungan untuk saling ngejahatin, egois. Karena mungkin paranoid, karena takut. Itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Hati-hati. Ya, dan dijelaskan beberapa dari kita kayak maksudnya apa dia ngomong kayak gini tiba-tiba. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau gak mau binasa, jangan ikutin hawa nafsumu. Ya, kecenderungan manusiawimu itu jangan diikutin. Tapi kan manusiawi, Pak. Kata-kata manusiawi itu mesti dirubah, saudara, artinya. Manusiawi kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus itu manusia duniawi. Tapi kalau udah dipenuhi Roh Kudus jadi manusia apa? Sorgawi. Belum masuk sorga, tapi udah hidup dengan nilai kerajaan sorga. Itu manusiawinya beda. Jadi jangan, ya kan manusiawi Pak kalau saya kecewa. Nggak ada kata-kata itu lagi. Ya, untuk apa ada Roh Kudus tinggal di sini kalau kita masih mainannya gitu terus? Ya manusiawi kan Pak kalau saya jatuh lagi. Ya manusiawi sih, cuman kan gunanya Roh Kudus tinggal dalam kita tuh apa sih? Kalau jatuh ya berdiri lagi. Karena ada yang bantu kita berdiri, bukan kita sendiri. Ada teman-teman keluarga rohani dan juga ada Roh Kudus sendiri dalam kita yang mampu. Ayo berdiri. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya apa? Bertentangan. Efeknya apa? Sehingga kamu setiap kali gak melakukan apa yang kamu kehendaki. Udah tahu sebenarnya ini salah, mestinya berhenti. Bukan berhenti, malah terus dibikin. Itu dia yang terjadi, karena ada konflik itu. Pergulatan batin, konflik batin di dalam. Ada Roh Kudus sama ada kedagingan kita. Ya, akan tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara ingat kamu dipanggil untuk apa tadi ayat pertama? Merdeka. Tapi jangan pakai kemerdekaan ini disalahgunakan. Oke? Memberi diri bicara tentang kemampuan seorang yang merdeka.
Kalau orang terikat, dia nggak bisa memberi diri. Dia akan selalu dikontrol, diikat, makanya dia nggak bisa bebas memberi diri kepada Tuhan. Tapi karena dia sudah dimerdekakan. Saudara, apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu mematahkan belenggu. Semua keterikatan kita sama yang lain itu diputuskan sehingga kita jadi orang apa? Merdeka. Nah, pakailah kemerdekaan itu untuk memberi diri. Memberi diri itu tanpa paksaan, tanpa ancaman neraka, tanpa sogokan sorga dan berkat, tanpa ketakutan nanti lu kena azab lo. Nggak ada gitu-gitunya. Memberi diri benar-benar sukarela. Kenapa? Karena sebagai orang merdeka, saya memutuskan untuk apa? Mengikuti keinginan Roh. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apa? Orang yang memberi diri dipimpin Roh Kudus nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Apa artinya hidupnya sembarangan? Nggak tahu hukum? Bukan. Artinya apa? Hukum Taurat bukan sesuatu yang membebani. Pelayanan, kekristenan bukan sesuatu yang membebani. Aduh, gue mesti ngampunin lagi. Sebenarnya pengen gue tonjok tuh, cuman gue Kristen lagi. Kan gitu, bukan gitu. Itu namanya membebani. Aduh, saya mesti baca Alkitab lagi kalau nggak masuk neraka. Sebenarnya saya malas, pengen nonton film. Lihat, itu membebani namanya. Mesti pelayanan lagi. Sebenarnya pengennya santai-santai aja gitu loh. Ya datang tadi jemput, pulang tadi antar, gitu. Ngasih kolektor dikit. Ya kan pengen terus diberkati, berlimpah. Pengennya gitu kan. Cuman jadi pelayanan jadi beban, semua jadi beban. Itu yang terjadi ketika hukum Taurat di atas Anda. Tapi apa? Barang siapa memberi diri dipimpin oleh Roh tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat ini justru ada di mana? Bukan di atas jadi beban, menuntut, dia jadi di bawah, menuntun. Maka kita kenal apa? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan bukan lagi aturan Tuhan, hukumnya Tuhan bukan lagi sesuatu yang membebani, menuntut, tapi jadi yang di bawah menuntun setiap langkah kita. Berbeda. Ya, segala sesuatu akan dilaksanakan, dijalankan dengan kesukaan hati, tanpa paksaan, dengan kerelaan. Ya. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Terhadap semuanya itu, perhatiin kata-kata ini, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah ku buat dahulu. Jadi ini sesuatu yang Rasul Paulus sering lakukan. Memperingatkan kita, hati-hati. Kalau lu masih hidup kayak gini apa? Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang masih terus gak bertobat melakukan semua hal ini, terlibat dalam semua hal ini berarti apa? Not part of the kingdom. Bisa gerejaan, bisa pelayanan, gak ada urusan kalau masih ambil bagian dalam ini. Bukan bagian dari kerajaan sorga. Boro-boro membawa nilai kerajaan sorga, nilainya dia aja berantakan. Makanya apa? Ayo berilah dirimu dipimpin Roh, biar gak terus-terusan hidup di dalam daging ini. Ya tetapi apa? Buah roh ialah apa? Berarti buah roh cuma satu sebenarnya. Cuman ada 9 rasa. Artinya makin matang, makin dewasa rohani seseorang, buahnya rasanya akan makin lengkap. Ya dimulai dari apa? Dari apa? Kasih, tadinya boro-boro mengasihi. Berikutnya sukacita, tadinya ngedumel aja kerjanya. Damai sejahtera, tadinya uring-uringan. Sekarang udah bisa lebih tenang. Ya, sabar tadinya nggak sabaran, kemurahan tadinya pelit, kebaikan tadinya jahat, kesetiaan tadinya condongnya selingkuh mulu kerjanya, ya, kelemah lembutan tadinya kasar, penguasaan diri tadinya nggak bisa nguasain diri. Makanya sebagai seorang Pentekostal dari lahir, saya warisannya Pentekostal, saya menyadari bahwa dipenuhi Roh Kudus, kepenuhan Roh itu bukan membuat orang kehilangan kendali atas dirinya, bukan. Justru membuat seorang bisa mengendalikan dirinya. Dagingnya nggak lagi menguasai dia, tapi Roh Kudus yang menguasai dia. Ini kalau seorang kehilangan kendali diri, itu bukan kepenuhan Roh, lebih kayak kerasukan setan, saudara. Kalau kerasukan setan kan gitu, pas dia sadar dia nggak ingat dia tadi ngapain aja. Kan kita nggak gitu. Ada amin. Ini sesuatu yang nggak enak buat kita terima, tapi itu kenyataannya.
Ya, dan menarik ayatnya bilang apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Nggak ada yang nggak suka sama ini. Makanya apa ya tadi bilang apa di awal? Jemaat mula-mula. Dan mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena nilai-nilai ini semua agama juga seneng. Agama apapun. Ya mau percaya Yesus atau nggak percaya Yesus mereka juga suka ini. Artinya kalau kita menghidupi nilai kerajaan, percayalah pasti jadi berkat buat banyak orang. Ya makanya kita gak usah takut misalnya anak-anak muda nih suka takut ya ketika kita mulai serius sama Tuhan tiba-tiba temannya bilang sok suci lo sekarang sok-sok gereja mau jadi pendeta lo kan gitu jadi takut karena dicap sok suci. Saya bilang kau gak usah takut, justru ngomong sama orang yang ngebully kamu ketika kamu mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, omelin dia. Omelin apa Pak Pendeta? Omelin ya. Lu lebih seneng mana kalau gue bener atau gue ngaco? Lebih tenang mana? Kalau saya benar atau saya jahat, tanya gitu sama dia. Ya gue lebih tenang kalau lu benar sih. Ya udah kalau gue lagi benar jangan dibully, disupport. Benar gak? Kita mesti suruh mereka mikir, sok suci lu jangan. Justru kalau gue lagi suci, lu yang terberkati. Ya HP lu aman gak bakal gue copet. Gebetanmu aman gak bakal saya tikung, kan gitu. Bisnismu aman gak bakal saya hijack, bener ya? Ya gak? Lebih aman mana saya benar atau saya ngaco? Saya suci atau saya tidak suci? Kalau saya lagi benar, jangan dibully. Support, doakan, bahkan kalau perlu kamu ikut. Biar kita sama-sama benar, kan gitu. Buka mata mereka. Dimulai dengan kita dibuka dulu matanya kan. Gimana bisa jadi berkat kalau kita sendirinya nggak jelas gitu loh. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu dan mereka disukai semua orang. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Culture of holiness bicara tentang apa? Kita membunuh kedagingan kita. Gimana caranya? Cara ngebunuh daging itu gampang. Jangan dikasih makan, pasti mati sendiri. Jangan dikasih makan. Jadi apapun itu yang memberi makan daging kita, jangan dikasih, jangan diambil. Ya sudah berhenti, udah lama berhenti nonton TV. Kecuali pengen nyari berita tertentu, ini bener gak berita ini? Sengaja, karena tahu. Ya udah lama gak berhenti nonton film-film, karena udah tahu. Film tuh kalau film dewasa, ujung-ujungnya pasti ada adegan itu. Saya terikat pornografi 20 tahun. Saya ngerti rasanya terikat. Makanya saya dengan sengaja gak memberi makan daging saya. Ujung-ujungnya akhirnya nonton film kartun mulu, Kung Fu Panda, yang gitu-gitu. Itu yang saya tonton. Semenjak saya bertobat. Dengan sengaja, karena saya tahu film-film ini pasti ada bumbunya, udah tahu gue. Kalau nggak nontonnya di TV yang banyak iklannya. Indonesia udah pasti kan disensor punya kan, aman gitu loh. Jadi udah ngerti sendiri, ya. Karena kalau nggak, kalau diikutin terus dagingnya, wah susah. Modenya senggol bacok terus pasti. Jangan dikasih makan. Ya gimana caranya? Lihat, jikalau kita hidup oleh Roh, kalau Roh yang menghidupkan kita, membangkitkan kita kembali, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh yang sama yang membangkitkan kita. Beri dirimu dipimpin oleh Roh. Ya artinya kasih makan yang rohaninya. Dagingnya jadi kasih makan. Perbanyak doa, perbanyak baca Alkitab. Ya ada kesempatan perbanyak ikut persekutuan juga. Itu dia. Rohaninya dikasih makan. Ya. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh dan janganlah, ini dia secara praktikal ayat 26 nih unik banget. Dia bilang gini, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, ini manifestasi dari kerasukan setan. Gila hormat, saling menantang sama saling mendengki. Ya mentalnya tuh bersaing. Dan ini di gereja aja, di pelayanan ini bisa terjadi. Amit-amit banget tapi itu kenyataannya, sedih benar. Bisa-bisa sama hamba Tuhan saling saing-saingan. Kan gak boleh, mestinya apa? Sayang-sayangan bukan saing-saingan, ada men. Ya dong harusnya kan gitu. Kita dipersatukan oleh tujuan yang sama pada akhirnya. Kingdom of God. Ya. Apa saja bagi kerajaan sorga. Anything for the kingdom. Anything for the king. Kan itu yang persatukan kita pada akhirnya. Ya gak ada yang gila hormat karena ini bukan tentang saya. Dan gereja saya dan sinode saya dan pelayanan saya. Bukan pelayanan Anda. Bukan gereja Anda. Gereja Tuhan. Ya. Nah ini yang pertama. Namanya culture of holiness. Walk by the Spirit, bukan sekedar holiness biasa ala agama, tapi Spirit led
holiness. Karena punya hubungan yang real dengan Roh Kudus menghasilkan buah roh dengan 9 rasa itu. Yang kedua, bicara tentang walk by the Spirit in community, bicara tentang komunitas. Ya, culture of love and forgiveness. Saudara, komunitas hanya bisa terjadi ketika ada cinta dan pengampunan. Kalau enggak, pasti lama-lama jadi menipis. Lama-lama habis pasti. Ini kalau udah gak ada cinta lagi dan saling gak ngampunin, gak bisa, gue gak terima diginiin. Lama-lama habis pasti. Ya, Kolose 3:12-17. Karena itu, karena kebenaran tadi, ya kita perlu punya hubungan yang real dengan Roh Kudus. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ada Spirit-led holiness, culture dari kerajaan sorga udah pasti kekudusan, tapi yang karena Roh Kudus, bukan karena keagamawian kita. Nah, sebagai orang-orang pilihan Allah yang apa? Dikuduskan. Lihat, ini bukan kekudusan kita, tapi kita dikuduskan oleh Tuhan dan dikasihinya. Oke, kenakanlah, pakailah apa? Compassion, belas kasihan. Ini orang-orang yang sadar bahwa dia dikuduskan dan dikasihi, bukan karena dia layak dikasihi atau dia kudus, bukan, tapi karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan, kita akan berbelas kasihan sama orang lain. Ya, makin lama makin susah untuk gak sabaran sama orang. Dulu tuh gak sabaran, saudara. Kalau lagi muridin seseorang, lagi mentorin kayak, gila nih orang dablek bener kan gitu. Itu dia rasanya, tapi ketika diingetin sama Roh Kudus, emang lu dulu gak dablek? Oh iya juga. Kayak gue banget lagi dia. Kayak saya, anak saya 3 orang laki-laki. Ya, banyak hal yang buruk saya lihat dalam diri mereka dari saya. Bukan yang bagus. Dan itu bikin saya kesel. Mau marah, tapi gue juga gini dulu kan gitu. Kesal gitu loh. Ya, itu yang terjadi dalam komunitas. Kita diingatkan anugerah Tuhan. Kita bisa ada sampai sekarang. Udah keluar dari kubangan dosa. Bahkan mulai melayani Tuhan. Ini semua anugerah Tuhan. Dan ketemu orang-orang yang baru mulai bertobat. Kita diingetin kita dulu kayak gimana. Jadi kita gak bisa gak sabar. Kenakanlah apa? Belas kasihan. Kemurahan, ya, generosity, kedermawanan namanya, nggak pelit. Kerendahan hati, humility, ketahuidirian, bahasa gampangnya kita tahu diri. Dari dia, oleh dia, untuk dia dan bagi dia. Semua ini bukan karena saya, bukan punya saya, ini punya Tuhan. Nggak bisa sombong, apa yang bisa saya banggakan? Cuman sang pemberi, pemberian yang bisa dibanggakan cuman sang pemberi. Ada amin. Dan ini pun bukan punya saya, ini dipercayakan, saya pengelola. Kelemah lembutan, lawannya kasar, dan kesabaran. Dan ini apa? Ini efek dari apa? Kita menyadari bahwa kita orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Penting. Dan di mana kita saling mengingatkan itu? Dalam komunitas. Dalam komunitas kita harus apa? Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam atau kecewa sama yang lain. Saling mengampunilah, saling mengasihilah sama seperti Tuhan telah apa? Mengampuni kamu. Balik lagi ke sana. Kalau kita gak berkomunitas, kita pikir kita udah kudus. Kita udah perfect, kita udah sabar. Itu yang saya kira. Saya pikir saya udah penuh kasih dan sabar sampai saya menikah. Ternyata belum. Masih PR ternyata. Kalau dulu pas sendirian kan berasanya udah paling si paling kudus, bener gak? Baca Alkitab, berdoa, karena gak ada sparring partnernya. Masih teori, belum praktek, pas ketemu orang lain baru, waduh ternyata saya belum sabar. Masih cita-cita ternyata saya belum selembut itu, belum, masih. Karena ada sparring partner dan komunitas itu mengerjakan itu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita makin ditajamkan. Makanya perintah firman Tuhan jelas, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dari komunitas, jangan. Nggak baik manusia seorang diri, itu ayat pertama di Alkitab yang menyatakan sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu baik, bahkan sangat baik, tapi ada yang nggak baik, manusia sendiri. Itu dosa belum masuk loh. Apalagi kalau dosa udah masuk. Ayo, jangan menjauhkan diri. Ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Tadi apa? Kenakanlah compassion, sekarang love.
pakai sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi tanpa kasih nggak ada kesatuan. Kita nggak bakal bisa bersatu. Contoh pernikahan aja deh cuma melibatkan 2 orang loh. Ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih dari Tuhan dan kasih kepada Tuhan itu yang membuat kita bertahan. Ya, bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. Ada lagunya. Bukan lagu rohani tapi cukup rohani liriknya menurut saya. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan kekhawatiran, bukan keserakahan, bukan kekecewaan. Bukan, tapi damai sejahtera Kristus. Kalau Kristus rajanya, kalau Kristus raja atas hidup kita, damai sejahtera yang akan berkuasa di hati kita. Ya, no Jesus, no peace. Tanpa Yesus nggak ada kedamaian. Mengenal Kristus, mengenal damai. No Jesus, pakai K depannya. No peace. Amin. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah, untuk diperdamaikan, dibuat bersatu. Kamu telah dipanggil jadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah karena apa? Bukan hanya diperdamaikan dengan Bapa, tapi bersyukurlah karena dipersatukan dengan satu sama lain. Kita bersyukur buat keluarga rohani ini. Ini cara Tuhan membuat saya lebih rohani. Saya bersyukur buat istri saya, dia sparring partner saya menuju kekudusan. Pribadi yang menginspirasi saya sekaligus menantang saya. Ya, penghibur sekaligus kritikus paling tajam kan gitu. Ya, bersyukur buat istrimu, bersyukur buat suamimu. Tuhan yang mempersatukan kita. Tujuannya damai sejahtera. 16, hendaklah perkataan Kristus, nah ini dia firman, pengajaran jadi warna karena mereka berkumpul-kumpul dalam apa? Bertekun dalam pengajaran para rasul, itu yang kita baca di ayat awal. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Biar ketika kita ngumpul-ngumpul yang keluar adalah firman Tuhan, saling mengingatkan, saling menasehati. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Artinya apa? Ketika firman Tuhan, ya pengajaran yang kita bertekun di dalamnya, kita akan mulai belajar untuk apa? Bersyukur. Ya, bahkan ketika ditegur, kita bersyukur, menyanyikan mazmur, puji-pujian kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Mengucap syukur akan apa? Satu sama lain. Tuhan makasih ya. Ada orang yang sayang banget sama saya sehingga dia gak biarin saya dan dia memberanikan diri mempertaruhkan persahabatannya atau hubungan ini untuk menegur saya. Bukan untuk menyakiti saya tapi karena mengasihi saya. I thank God for my wife, I thank God for my church, I thank God for my pastor, I thank God for you. Itu ya. Firman akan ngebantu kita bahwa kalau disayang pasti ditegur. Kalau disayang pasti didisiplin. Kalau gak disayang didiemin pasti. Ya. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu in the name of Jesus, sambil bersyukur oleh Kristus kepada Allah Bapa kita. Berarti apa? In community, culture-nya yang kedua adalah apa? Setelah spirit-led holiness, love and forgiveness. Kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Betapa Bapa mengasihi kita dan mengampuni kita. Kita lakukan segala sesuatu karena Dia. Oleh Dia, bagi Dia. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada sukacita. Soalnya terakhir ya kan. Saudara, culture ini, kingdom culture, kita pelajari dari mana? Doa. Doa yang Yesus ajarin sendiri. Ya makanya Yesus bilang kapanpun kamu berdoa. Di Lukas dia bilang gitu. Di Matius 6 ayat 9 sampai 12. Saudara kita ke sana, Matius 6, ini pembacaan terakhir. Matius 6 ayat 9 sampai 12 dikatakan karena itu. Ya kalau di Lukas dikatakan whenever you pray, kapanpun kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Artinya bukan kita gak boleh punya doa pribadi. Bukan. Tapi doa dulu kayak gini sehingga sikap hati kita benar, pandangan kita benar tentang Tuhan, hati kita lurus di hadapan Tuhan. Oke, motivasi kita udah beres, baru kita mulai berdoa secara personal. Karena Yakobus bilang apa?
Bukan karena kamu gak berdoa, tapi karena hasil doamu kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu problemnya kenapa Tuhan gak jawab. Karena ujung-ujungnya itu buat kamu, kenikmatanmu, pandangan orang terhadap kamu misalnya. Pasti ujung-ujungnya buat kamu, makanya apa? Gak didengar. Dan karena gak didengar kita gak dapetin apa kita mau, kita ngejahatin orang. Kan itu yang terjadi. Menggigit, menelan kan gitu. Binasa ujung-ujungnya, jangan. Makanya pas sebelum berdoa bagus. Yang mana saya ngobrol sama Pak Untung, dia bilang dia ngajarin anaknya untuk berdoa pertama Bapak kami dulu, baru habis itu doa yang lain. Bagus. Sikap hati udah beres, baru minta permohonan yang personal. Ya karena doa Bapak kami itu ngejaga hati kita untuk tetap selaras dengan the kingdom. Sehingga yang kita hidupi adalah kingdom culture, budaya kerajaan yang kita bawa. Bukan kerajaan kita sendiri, tapi kerajaan sorga. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10 ini kan penting kan, justru bicara kingdom culture pasti dari sini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kan itu. Ini kerinduan loh, ini isi doa loh. Tuhan, let your kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven, dalam hidup saya seperti di sorga. Ya, from my heart to the heaven, lagu itu. From my heart to the heaven, Jesus be the center, and it's all about you. Yes, it's all about you. Right? Dari dalam doa ini kita minta itu. Biar kerajaanmu datang, jadilah kehendakmu. Izinkan saya bawa nilai kerajaan ini di rumah tangga saya, di keluarga saya, di lingkungan saya, di marketplace, dimanapun saya ditempatkan. Izinkan saya bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat buat orang. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jangan lupa kata-kata Yesus, makananku ialah melakukan pekerjaan dan menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Lihat sudah, makanan bicara hal yang kita perlu, hal yang kita rindukan, hal yang kita suka. Dan Yesus bilang apa? Sukses bagi saya, itu bahasa dunianya adalah apa? Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Biar itu juga jadi makanan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa kita diingatkan bahwa kita juga orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Kita berdoa, Tuhan mampukan saya mengampuni orang seperti Engkau mengampuni saya. Kingdom culture, love and forgiveness. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, versi bahasa Manado dari doa Bapa kami katanya, janganlah bawa kami dalam pencobaan, kami bisa masuk sendiri, katanya gitu. Karena emang bener. Tapi bisa masuk gak bisa keluar. Makanya buat keluarnya minta tolong, bener gak? Karena tahu tanpa juru selamat udah pasti binasa nih. Saya bisa masuk pencobaan tapi gak bisa keluar, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, bebaskan saya dari kesesatan ini. Ya, lepaskan saya dari belenggu dosa ini. Lepaskan saya dari kecanduan ini, keterikatan apapun yang bukan Engkau. Biar saya mengikatkan diri, memberi diri dipimpin oleh Roh. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kingdom culture dibangun oleh kehidupan doa. Dan saya sebutnya gini, kekristenan itu walaupun bicara kemerdekaan, tapi secara praktek kita justru malah makin terikat. Bukan independence tapi dependence. Ya, kedewasaan dunia bicara gini, makin dewasa seorang anak dia gak akan makin bergantung sama orang tuanya. Bener ya? Tapi kedewasaan rohani kebalik. Semakin dewasa rohani seorang, dia akan tahu di luar dia saya gak bisa berbuat apa-apa. Di luar dia saya bukan siapa-siapa. Kita akan makin sering berdoa. Semakin sering berdoa semakin diingatkan bahwa kita ini part of the kingdom. Dan mestinya ini yang paling kita pengen. Saya pengen bawa nilai ini. Budaya kerajaan sorga. Dimanapun saya berada. Ya, semakin sering berdoa. Dan juga bukan hanya dependence on God. Tapi interdependent upon each others. Jadi kita tahu bukan hanya kita berdoa sendiri. Tapi ada orang-orang, keluarga rohani yang doain saya. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Ada satu kisah tentang seorang penginjil. Jadi zaman dulu ada seorang Inggris. Ya, dia menginjil punya hati buat kalau nggak salah India atau mana gitu, saya ingat. Ya, terus
gerejanya mendoakan mereka mengutus satu keluarga ini. Mereka mau menginjil ke sana. Ya, di setahun kemudian dia balik lagi karena zaman itu supply nggak bisa dikirim, jadi mesti dicek dulu segala macam kebutuhannya apa. Dia balik dan dia ceritain pengalaman pertama mereka ke sana. Mereka hampir dibunuh saudara karena orang tuh nggak suka penginjilan nggak suka, mereka beritanya beda banget sampai mereka dengar. Ya akhirnya apa? Alhasil mereka sekeluarga dikejar, mau dibunuh sama orang-orang di sana. Ini yang terjadi. Ya, akhirnya apa? Mereka lari dan ada satu rumah mereka masuk. Boom. Pas mereka masuk, orang-orang itu kayak nggak bisa lihat mereka ada di mana. Kayak rumah itu kayak nggak kelihatan sama mereka. Itu yang mereka lihat. Mereka ngintip dari kaca. Kok orang-orang ini kayak pada kebingungan? Kan gampang. Lihat rumah, orang lari terus hilang. Logikanya masuk mana? Ya masuk rumah, tinggal masuk. Dia nggak bisa ngeliat rumah itu. Mereka nggak bisa lihat. Kayak nggak ada gitu. Akhirnya pas satu persatu pergi sampai kosong. Terus diceritain. Terus yang di gereja bertanya jemaatnya kapan emang hal itu terjadi. Dia jelasin waktunya. Ketika saya nyampe tanggal segini, oh berarti di kita ini jam segini. Apa yang terjadi mereka jadi ingat. Ya ketika mereka nyampe di sana hari kemudian jemaat berkumpul lagi untuk mendoakan mereka. Jadi kapan momen itu? Ketika Tuhan bikin mujizat orang-orang yang ngejar mereka gak bisa lihat mereka. Ketika seluruh jemaat mendoakan mereka. Unik banget. Dan ini kita temukan di Alkitab saudara. Ingat gak ketika Rasul Petrus di penjara di Kisah Para Rasul. Tapi apa? Jemaat mendoakan dia. Anda ingat gak kisahnya? Seluruh jemaat mendoakan dia. Dan ini yang Tuhan lakukan. Tuhan kirim malaikat. Untuk ngelepasin dia dari penjara. Ada di Alkitab. Ya, kekristenan bukan hanya dependence on God. Tapi interdependent. Interdependent dengan satu sama lain. Kita terhubung jadi satu keluarga rohani. Ya, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, Tuhan gak pernah lupa. Kita berdoa bukan untuk memberitahu Tuhan, Tuhan gak mungkin gak tahu. Kita berdoa untuk mengingatkan diri dan memberitahu diri kita bahwa satu, kita bukan Tuhan. Gak semua yang kita pengen harus kita dapat. Kita bukan Tuhan. Gak semua yang kita kehendaki harus terjadi seperti yang kita mau. Kita bukan Tuhan. Itu tujuan kita berdoa. Dan yang kedua, mengingatkan diri bahwa kita punya Tuhan yang kepadanya kita bisa minta tolong. Yang kita bisa andalkan dan percaya dalam hidup ini. Yang kepadanya, yang dia adalah tempat kita berlindung. Semakin sering berdoa, semakin diingatkan dua hal ini. Dan semakin bersyukur. Buat nyata saya gak berdoa sendirian, banyak yang doain saya. Ini satu hal yang saya syukuri dari banyak follower saudara. Bukan endorse, bukan yang lain-lain, bukan fame, saya gak peduli terkenal jadi repot saudara. Kemana-mana, oh Pastor Christopher ya foto dong, jadi ribet, orang udah lapar, kebelet, jadi mesti foto dulu, jadi ribet sejujurnya. Yang saya suka apa? Saya percaya banyak yang doain saya. Itu yang saya tahu. Ini saya bisa berdiri di sini, berkhotbah karena ada yang di rumah berdoa buat saya. Ibu saya sampai hari ini. Dan istri saya yang mulai masuk 16 tahun yang lalu di kehidupan saya. 20 tahun yang lalu lebih tepatnya. Dan saya berdoa nanti one day anak-anak saya juga bisa doain saya. Seperti saya berlutut sama istri saya mendoakan mereka ketika mereka tidur. Interdependent. That's true freedom. Itu kemerdekaan sejati. Kita terikat sama Tuhan. Dan saling mengikatkan diri satu sama lain. Dalam komitmen ini keluarga rohani. Keluarga kerajaan sorga dengan budayanya yang kita bawa. Ya, culture of spirit-led holiness, culture of love and forgiveness, nama culture of prayer. That's the last one. Yuk kita berdoa bersama yuk. Saat ini kita ambil bagian dalam mengingat siapa yang mempersatukan kita dan dengan cara apa dia mempersatukan kita. Dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membuktikan bahwa Bapa tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia tidak menyerah kepada kita yang kerap kali suka menyerah sama dia. Hari ini kita akan merayakan kembali sebagai peringatan bahwa Tuhan yang mempersatukan kita jadi satu keluarga rohani. Gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan ada di sini sekarang. Ya dari dulu atau belum lama, gak ngaruh. Tuhan mempersatukan kita jadi satu keluarga. Belajar untuk saling bersyukur satu sama lain dan bertahan karena cinta. Belajar untuk saling mengampuni seperti Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Dan dengan mengambil roti dan anggur perjamuan kita diingatkan. Kita bisa hidup sampai hari ini
Karena ada yang berkorban buat kita dan mampukan kita untuk hidup berkorban satu sama lain dalam kasih.